Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusolli wa nusallim ala khairal anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah menciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat darinya. Pada kesempatan kali ini, berdirinya saya di sini akan menyampaikan tentang bersedekah dengan anggota tubuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang paling besar. Di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat kesempatan kita untuk beramal. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, ladang amal kita itu sangat banyak. Ladang kita untuk bersedekah sangat banyak sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu salama minan nasi alaihi shadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap persendian dari manusia diwajibkan untuk mengeluarkan sedekah. Kenapa diwajibkan? Karena persendian ini adalah nikmat. Persendian yang Allah berikan kepada tubuh kita yang banyak ini, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus mensyukuri nikmat ini dengan melaksanakan sedekah. Sedekah dengan bagaimana? Yaitu sedekah dengan anggota tubuh kita, dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap hari, setiap terbitnya matahari, kita harus memiliki program bagaimana kita setiap hari bisa bersedekah. Bagaimana caranya? Ta'dilu bainasnaini shadaqah. Engkau bersikap adil di antara dua orang yang berselisih. Sikap kita itu harus memperbaiki hubungan antara dua orang yang berselisih. Maka sikap seperti itu nilainya sedekah di sisi Allah. Karena kita sudah berusaha dan berupaya bagaimana kita menjadikan mereka kembali damai, yang mungkin di awalnya ada di antara mereka melakukan suatu kezaliman. Kemudian wa tu'inur rajula fid dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Engkau membantu seseorang menaikkannya ke atas hewan tunggangannya, atau engkau membantu menaikkan barang bawaannya ke atas hewan tunggangannya. Itu adalah sedekah. Jika kita melihat ada orang mungkin kesulitan untuk naik di atas kendaraannya, maka kita bantu dengan tenaga yang kita miliki. Itu salah satu cara kita mensyukuri nikmat persendian yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Jadi kita usahakan ucapan yang keluar dari mulut kita harus ucapan yang baik. Tidak boleh yang keluar dari mulut kita ucapan yang kasar. Kemudian wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang engkau jalankan menuju masjid untuk melaksanakan sholat itu adalah sedekah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan bahwa setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid
satu langkah mengangkat derajat kita, satu langkah menurunkan atau menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian watumitul ada anil tariqi sadaqah. Engkau menyingkirkan sesuatu benda yang mengganggu orang lain ketika berjalan, itu adalah sedekah. Misal ada paku atau ada batu di jalan, kita harus singkirkan, itu adalah sedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau begitu subhanallah, kita bisa setiap hari, setiap saat melakukan sedekah dengan mensyukuri nikmat persendian yang ada di dalam tubuh kita. Kita tidak harus menunggu ada uang dulu lalu kita bersedekah, tapi bersedekahlah kita dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ketika kita sedang berjalan, ada orang tua atau ada anak kecil yang mau nyebrang, kita harus bantu untuk menyeberanginya. Atau ada mobil yang mogok, kita harus bantu untuk mendorongnya. Atau ada orang yang kesulitan dalam hal apapun itu, kita harus bantu. Itu adalah sedekah. Seandainya kita tidak bisa melakukan ini dan itu, maka minimal nikmat rongga mulut kita yang dimana ketika kita berbicara, kita akan membuka mulut kita, hendaklah kalimat-kalimat yang baik yang harus keluar dari mulut kita. Subhanallah, nikmat Allah, rahmat Allah sangat besar sekali. Tinggal apakah kita mau bersedekah? Nah, di sini tentu seorang hamba yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha dan berupaya bagaimana kita bisa bersedekah sebanyak-banyaknya setiap hari dengan mempergunakan nikmat persendian yang ada di dalam tubuh kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga kita semua termotivasi untuk terus berbuat kebaikan kepada orang lain, sehingga menambah perbekalan kita menuju akhirat dengan pahala yang banyak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada salah datangnya dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.